Kabar Abah? Baik, alhamdulillah. Kang Mehmet, apa kabar? Baik-baik. Fauzan udah pakai PKMK belum? Oke. Mantap. Selamat pagi. Belum, Bu. Belum. Oh, jadi rencana kemarin itu, baru kemarin pas ini kebakaran itu. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Bapak dan Ibu peserta seminar. Perkenalkan, saya Kansa Kalisha yang akan memandu seminar online pemerintah Kabupaten Bantul dengan tema Percepatan Penurunan Stunting melalui penguatan intervensi spesifik dalam program upaya kesehatan perorangan. Hari ini hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, dari pukul 9.00 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Peserta yang sudah terdaftar pada platform Zoom hari ini adalah sebanyak 33 orang. Kami informasikan juga bahwa seminar ini dapat disaksikan pada saluran Instagram dan YouTube HIPPG, yaitu Instagram @thehippg dan @aksi-cegah-stunting, dan YouTube HIPPG Webinar. Mas Roni, kita mulai aja. Siap, Dok. Siap. Kansa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Indonesia Sehat. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara seminar online pemerintah Kabupaten Bantul dengan tema
Percepatan penurunan stunting melalui penguatan intervensi spesifik dalam program upaya kesehatan perorangan. Seminar ini difasilitasi oleh HIPPG UI, Habibie Institute for Public Policy and Governance. Para hadirin yang terhormat, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat sehat yang diberikannya, sehingga kita dapat terhubung kembali dalam acara seminar online pemerintah Kabupaten Bantul dengan tema percepatan penurunan stunting melalui penguatan intervensi spesifik dalam program upaya kesehatan perorangan. Untuk mendiskusikan bagaimana menyelamatkan anak-anak Kabupaten Bantul dari stunting. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita berdoa. Pertama, untuk anak-anak di Kabupaten Bantul agar tumbuh sehat, ceria, dan bebas stunting. Kedua, untuk para pejuang kesehatan yang sedang menangani kasus COVID-19 dan korban bencana alam agar tetap diberikan semangat dan kekuatan untuk membantu saudara kita yang terkena musibah. Dan tentunya kepada para pemimpin kita agar selalu diberikan kekuatan dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah kesehatan di Indonesia. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Izinkan kami untuk menyapa terlebih dahulu kepada yang kami hormati Dr. Gigi Widya Leksmanawati Habibie, SPORT MM, selaku Direktur Eksekutif HIPPG UI. Pagi Mbak, pagi Bapak Ibu semua. Yang kedua, Dr. Fauzan, selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul DIY. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kemudian kepada Dr. Tubagus Rahmat Sentika SPA Mars, selaku dokter spesialis anak dan staf ahli HIPPG. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Fauzan. Kemudian kepada Dr. Tono Rustiano MM, selaku staf ahli HIPPG dan moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum. Selamat pagi Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Bapak dan Ibu peserta seminar dan pemerhati stunting yang kami banggakan. Bapak dan Ibu, izinkan kami untuk mengundang Direktur Eksekutif HIPPG UI, Ibu Widya untuk memberikan sambutannya. Kepada Ibu Widya, waktu kami persilakan. Terima kasih banyak Mbak Hansa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Fauzan selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati Dr. Tubagus Rahmat Sentika SPA Mars selaku dokter. Selamat pagi.
anak dan staf ahli HIPPG, dan moderator kita Dr. Tono Rustiano MM selaku staf ahli HIPPG, dan Bapak dan Ibu peserta seminar dan pemerhati stunting yang saya sayangi. Bapak Ibu, kenapa kami sangat senang bahwa HIPPG UI bisa berkolaborasi dengan Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka stunting, karena saya sendiri dan keluarga mempunyai ikatan yang kuat dengan Jogja ya, daerah istimewa Yogyakarta. Seperti Bapak Ibu ketahui, ibunya Pak Habibie itu juga dari Jogja. Oleh sebab itu, semoga dengan adanya webinar ini akan dihasilkan anak-anak yang unggul, yang SDM yang unggul, yang tangguh, istilahnya Habibie kecil, yang menjadi pemimpin bangsa nanti di Indonesia Emas 2045. Dan saya yakin di bawah Dr. Fauzan, insya Allah angka stunting bisa turun, anak-anak bisa cerdas, dan kita menjadi bangga bahwa ada Habibie kecil di sini. Mudah-mudahan seminar ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, dan seperti kita ketahui juga sudah ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 2019 tentang PKMK khusus untuk anak-anak yang kurang gizi buruk dan gangguan gizi. Tentunya nilai angka stunting di Kabupaten Bantul sudah relatif rendah, tapi alangkah lebih baik lagi apabila menjadi anak-anak yang unggul, tidak ada anak yang gizi kurang dan gizi buruk lagi di Kabupaten Bantul. Selamat mengikuti seminar. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan raise hand. Nanti kami akan menjawab. Dan apabila diperlukan lagi, kami siap bersedia untuk mendampingi Kabupaten Bantul dalam menurunkan angka stunting. Selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. Jika kita melihat video yang baru saja kita saksikan, kita merasakan prihatin. Di tengah negeri yang kaya, masih dijumpai banyak anak-anak dengan masalah gizi. Dan berdasarkan laporan World Bank 2017, Indonesia menduduki urutan keempat dunia prevalensi stunting tertinggi. Program Nasional Target Prevalensi Stunting pada tahun 2024 harus mencapai 14%. Oleh karena itu, HIPPG UI terpanggil untuk bersama-sama melakukan aksi dalam percepatan penurunan stunting, sehingga di masa yang akan datang akan tercipta generasi emas di Kabupaten Bantul. Untuk membahas lebih lanjut tentang stunting, kami undang moderator pada hari ini, Dr. Tono Rustiano MM. Kami informasikan juga bagi peserta yang ingin bertanya dapat mengklik tombol Q&A di layar Bapak dan Ibu peserta. Kepada Dr. Tono, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama Ibu Widya sebagai Direktur Eksekutif HIPPG yang telah memfasilitasi
kegiatan ini dan kegiatan seperti ini dengan sangat luar biasa. Dan kemudian Dr. Fauzan yang mewakili dari Kabupaten Bantul dan Dr. Ahmad, staf ahli dari HIPPG. Kami ingin sampaikan bahwa kegiatan yang kami lakukan atas nama HIPPG itu lebih dari 75 kali memberi masukan, arahan maupun pengalaman atas penanganan stunting di berbagai daerah. Karena kita tahu bicara tentang stunting sebenarnya kita bicara tentang masa depan. Tadi disampaikan oleh Mbak Kansa, kita sedih kalau mendengar bahwa Indonesia itu 4 terbesar seluruh dunia. Bayangkan betapa banyaknya anak-anak yang kemudian bakal tidak berkembang semestinya, bahkan akan jadi beban. Pak Presiden kemudian mencanangkan bahwa 2024 harus maksimal itu hanya 14%. Jadi mungkin jauh lebih bagus dari itu, kita bisa mencapai di bawah 10% seluruh Indonesia. Nah, namun di tengah pandemi kita tahu banyak juga masalah yang mempengaruhi stunting itu. Misalnya posyandu ataupun kegiatan-kegiatan lain, dan termasuk pantauan dari kondisi gizi anak seperti apa. Nah, pada hari ini kita akan khusus mendiskusikan bagaimana percepatan penurunan stunting melalui intervensi spesifik, terutama dalam program upaya kesehatan perorangan. Pada sesi pertama, nanti saya akan minta Dr. Fauzan untuk menggambarkan bagaimana kondisi di Kabupaten Bantul. Berapa banyak, apa yang sudah dilakukan, apa kendala yang terjadi, dan hasilnya seperti apa. Mungkin juga bisa disampaikan apa yang dibutuhkan, sehingga kami dari HIPPG bisa membantu dalam bentuk apapun yang bisa kami lakukan. Sesudah Dr. Fauzan menggambarkan kondisinya, nanti kita akan mendengarkan Dr. Rahmat Sentika. Semoga Dr. Fauzan dan teman-teman pemirsa yang ada di sini sudah hafal, karena Dr. Rahmat itu melanglang buana, pertama sebagai dokter anak, kedua juga sebagai ahli kebijakan, yang ketiga juga menyusuri hampir semua puskesmas di seluruh Indonesia karena sebagai asesor. Dr. Rahmat akan menjelaskan secara detail apa yang mestinya dilakukan di lapangan. Di akhir nanti akan kita diskusi, mungkin sekitar sampai jam 11 saja, bagaimana ke depan, terutama untuk daerah Bantul yang bisa dilakukan untuk mempercepat target harus kita capai. Demikian catatan pengantar dari saya. Untuk pertama, saya persilahkan Dr. Fauzan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul DIY, untuk menggambarkan kondisi yang sudah ada dan sudah dilakukan di Bantul. Kemudian sesudah itu langsung ke Dr. Ahmad. Mohon maaf kalau misalnya waktunya sekitar 15 menit, jadi masuk ada hal-hal yang pokok. Saya persilahkan Dr. Fauzan. Terima kasih moderator untuk waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan kami sampaikan sekilas penanggulangan stunting di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada kesempatan ini oleh saya sendiri, Fauzan, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Kita sudah memahami bersama bahwa kondisi stunting itu sangat berpengaruh pada sumber daya manusia, berpengaruh pada derajat kesehatan, dan nantinya akan berpengaruh juga kepada kemajuan bangsa. Jadi karena memang stunting ini dari
basisnya adalah generasi muda itu ya. Jadi kalau generasi muda memang seperti itu ya lihat saja nanti derajat kesehatan dan masa depan bangsa. Kemudian stunting perlu ditanggulangi oleh seluruh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, dan unsur semua yang ada di masyarakat. Ini perlu ditanggulangi karena ini adalah masalah kita bersama. Kemudian luasnya dampak stunting, ya kita juga tahu bahwa dari generasi yang stunting nanti akan menciptakan manusia-manusia tentunya yang tidak bisa dapat diunggulkan untuk kemajuan bangsa. Jadi sangat memprihatinkan seadanya saat ini banyak generasi muda atau anak-anak yang stunting. Nah, ini gambaran untuk prevalensi stunting di Bantul. Tahun 2018 ini 9,75%, kemudian 2019 sudah turun 7,73%. Untuk tahun 2020 ini karena memang terkait dengan stunting, kita pendataannya memang tidak semua diukur, jadi melalui sampling data ya. Kemudian sebagai gambaran mutlak jumlah angkanya itu tahun 2018 ada 4.733, kemudian 2019 itu 3.725 dan untuk samplingnya tahun ini 1.816 anak. Nah, harapan kami dengan adanya penanggulangan stunting secara komprehensif ini, termasuk diantaranya dengan UKP, ini pertama akan tertanganinya kasus stunting di Kabupaten Bantul. Ya. Kemudian adanya peran aktif masyarakat dalam penanganan stunting. Harapan kami memang nanti seluruh masyarakat menyadari bahwa ini adalah masalah kita bersama, bukan hanya masalah orang kesehatan. Kemudian dengan adanya stunting yang tertangani, ini derajat kesehatan masyarakat akan meningkat. Kemudian tentunya ini sesuai juga dengan visi misi pemerintah Kabupaten Bantul. Karena Pemda kami di Kabupaten Bantul ini nomor 1 adalah kesehatan. Nah ini, jadi kesehatan itu sudah sangat tergambar jelas di visi pemerintah Kabupaten Bantul. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, dan seterusnya ya. Jadi nomor 1 ini Pemda kami dan seluruh masyarakat Bantul ingin mewujudkan masyarakat yang sehat. Nah, nanti kalau sudah sehat, cerdas, sejahtera, dan nilai-nilai yang lain akan mengikutinya. Nah, kemudian yang dalam misi Pemda ini memang yang nomor 2 ini tercantum meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil, dan berkepribadian luhur. Jadi visi misi kemudian kegiatan penanggulangan stunting ini sangat sejalan dengan yang kita harapkan. Nah, kita ketahui bersama juga bahwa untuk penanganan stunting ini kan tidak hanya satu sisi saja ya. Jadi kalau istilah umumnya ada intervensi spesifik, ada yang sensitif. Kemudian kita pun juga mengenal upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Jadi semua ini sangat mempengaruhi kegiatan penanggulangan stunting. Kemudian kadang-kadang batasnya memang sangat tipis ya antara intervensi spesifik, sensitif, UKP, UKM itu saling berkaitan. Ya. Namun demikian kita berupaya pada kesempatan hari ini untuk lebih fokus pada upaya kesehatan perorangan. Nah, ini yang kita ambil kegiatan sekilas UKM ya. Ini upaya kesehatan masyarakat. Tentunya kalau di Kabupaten Bantul cukup banyak kegiatan masyarakat yang terkait dalam penanggulangan stunting. Nah, ini memang bagian dari pelayanan kesehatan yang komprehensif. Kemudian yang UKP ini merupakan upaya kesehatan perorangan terkait dengan peningkatan, pencegahan, dan penyembuhan penyakit. Nah, termasuk juga pemulihan kesehatan perorangan. Nah, untuk kegiatan UKP kita lebih fokus di sini. Ini diantaranya ini adalah pemeriksaan dokter spesialis anak. Jadi kami di Puskesmas melalui Dinas Kesehatan itu sangat hubungan dengan dokter-dokter di rumah sakit ini sangat cukup bagus.
Karena apa? Karena memang sudah kita bina supaya teman-teman di Puskesmas itu mendapat pembinaan teknis dari dokter spesialis anak yang ada di rumah sakit. Ya. Kemudian pelatihan PMBA, pemberian makanan bayi dan anak ya, ini juga sudah sering kita laksanakan, baik pada masa sebelum pandemi maupun pandemi, tetap kita jalankan ini pelatihan ini. Berikutnya adalah konseling gizi balita stunting. Nah ini juga sampai sekarang masih kita laksanakan. Berikutnya adalah pemberian tablet tambah darah pada remaja putri. Karena bagaimanapun nanti remaja putri ini adalah sebagai ya artinya calon ibu yang akan melahirkan calon generasi penerus. Harapan kami calon ibu itu sudah siap baik mental, baik fisiknya, terjamin kesehatannya supaya nanti bayi yang dilahirkan itu betul-betul sehat dan tidak stunting. Kemudian lebih ke hulu lagi adalah screening anemia remaja putri. Jadi sejak di sekolah ya kita harapkan sejak dini pula kita bisa mengetahui kondisi kesehatan, di antaranya adalah melalui pemeriksaan anemia ini di remaja putri. Kemudian untuk kader ya kita selalu mengadakan pendampingan balita oleh kader ya. Maksud kami kader akan turun ke lapangan untuk pendampingan balita tersebut. Seandainya memang perlu dikonsulkan atau diperiksakan ke Puskesmas, tentunya kader itu akan bisa membantu masyarakat. Kemudian pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu. Ini memang sudah sejak awal ya kita lakukan pemantauan ini. Hanya saja pada masa pandemi ini kita punya masalah karena ada aturan menjauhi kerumunan, kemudian jaga jarak. Ini kalau diterapkan seperti sebelum pandemi memang kita kesulitan. Tapi kita juga tetap menjalankan ini dengan protokol kesehatan dan sudah ada surat edaran dari Bupati Bantul bagaimana melaksanakan pemantauan anak di posyandu ini melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi kita memang kemarin bisa melihat beberapa posyandu tetap menjalankan, hanya saja memang ada prosedur khusus selama pandemi ini. Artinya tidak berhenti sama sekali kegiatan posyandu saat pandemi. Kemudian kegiatan yang lain adalah pemberian makanan tambahan balita malnutrisi. Ini tentu kita berikan lewat Puskesmas ya, yang ada di lapangan. Kemudian lebih hulu lagi adalah konseling gizi pada catet ya. Jadi kita memberikan konseling, bimbingan, informasi kepada calon mantan yang sudah siap untuk menikah, dan ini adalah kegiatan rutin kerjasama antara KUA dengan Puskesmas. Jadi harapan kami nanti calon pengantin itu betul-betul sudah siap untuk mengarungi mahligai rumah tangga, sehat jasmani dan rohani, siap lahir batin gitu ya. Nah, kemudian penanggulangan stunting tidak dapat dilakukan secara optimal jika hanya melalui satu aspek saja. Karena masalah kesehatan merupakan masalah yang holistik, membutuhkan dukungan dari setiap pihak dan elemen. Jadi di luar UKP kita tentunya sudah menjalin kerjasama dengan lintas sektor yang tentunya itu lewat intervensi sensitif ya. Lanjut. Nah, ini beberapa kegiatan yang kami dokumentasikan. Pelatihan dokter Puskesmas di rumah sakit. Memang ini gambar beberapa dokter yang di dokter Puskesmas yang di rumah sakit untuk praktek. Sepertinya kalau gambar ini memang pada pemeriksaan ibu hamil ya. Kebetulan kami sedang di Bantul juga menjadi daerah yang peserta untuk blended learning. Jadi kombinasi pelatihan dokter Puskesmas untuk masalah KIA, masalah ibu hamil, kemudian ya itu masalah itu KIA ya. Jadi ada di saat ibu hamil dan anak-anak. Ini nanti dokter di Puskesmas ini mendapat bimbingan dari dokter anak dan dokter kandungan. Kebetulan ini sedang praktek di bagian obsgin. Nah, ini dokter Puskesmas sedang ikut praktek di bagian anak yang dibimbing langsung oleh dokter spesialis anak di rumah sakit
Panembahan Senopati RSUD Kabupaten Bantul. Ini juga dokter anak ya sedang melakukan pemeriksaan di salah satu puskesmas nih. Jadi langsung ke sana. Mohon maaf ini foto-fotonya memang ada yang kami ambil saat pandemi, ada yang sebelum pandemi ya. Jadi kok bermacam-macam memang, mohon maaf ini kegiatan kami cukup banyak dan kami pilih gambar-gambar yang sepertinya bisa mewakili. Nah, ini untuk pembuatan formula 100 ya. Jadi kami memang belum PKMK tadi, kita baru merencanakan, tapi kita sementara ini tetap memfokuskan balita gizi buruk ini dengan pemberian makanan ya. Hanya saja ini kita membuat formula 100 yang tentunya kita lihat seperti gambar ini adalah bareng-bareng ya. Nah, lanjut. Nah, ini juga kearifan lokal ya, pelatihan PMBA bagi kader ya, supaya bisa memanfaatkan makanan lokal setempat, namun kandungan gizinya cukup bagus dan tentunya akan mendongkrak untuk penanggulangan stunting ini. Nah, ini juga ada kegiatan di puskesmas untuk pemberian PMT. Nah, tentu juga untuk stunting kita tidak meninggalkan pemantauan tumbuh kembangnya. Ini seperti gambar di layar ini, baik di Pusmas ataupun di Posyandu. Sebelah kanan ini adalah Posyandu di masa pandemi. Jadi memang beberapa Posyandu sudah mengikuti anjuran dari surat edaran Bupati untuk menjalankan Posyandu balita harus seperti ini. Ada syaratnya, penjadwalannya harus ketat supaya tidak terjadi kerumunan massa di posyandu tersebut. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini bagian dari kegiatan penanggulangan stunting ya. Ini memang gambaran secara umum ya. Tadi kami sebutkan bahwa memang perbedaannya cukup tipis antara spesifik dan sensitif karena harus juga mengajak lintas sektor ya, lintas sektor dan teman-teman di dinas yang lain. Ini kegiatan kami untuk stunting secara garis besar ya. Ini misalkan di tingkat Kabupaten Bantul rembuk stunting secara online ya, dipimpin oleh kebetulan ini ada presentasi dari Ketua Bapeda, kemudian dari Sekda, kemudian ini gambar tanda tangan untuk komitmen bersama seluruh masyarakat Bantul lewat kecamatan, dinas untuk bareng-bareng menanggulangi stunting. Ini berupa tanda tangan komitmen bersama. Ini untuk penanggulangan stunting juga bagaimana kita memberikan strategi komunikasi supaya informasi yang ada itu bisa betul-betul sampai ke masyarakat. Ya, kita latih dengan komunikasi antar pribadi, kemudian strategi komunikasi yang baik seperti apa. Kita latih ya supaya nanti betul-betul informasinya efektif sampai ke lapisan paling bawah. Nah, ini rapat penanggulangan stunting termasuk di antara adalah tukar informasi. Kebetulan kami beberapa kali menjadi bagian dari narasumber. Jadi ini kegiatan yang kami sampaikan untuk masyarakat. Kebetulan ini di tingkat nasional ya. Jadi termasuk dalam kesempatan hari ini bagian dari tukar informasi, ya tukar pengalaman bagaimana di Bantul pelaksanaan penanggulangan stunting itu. Ini juga sama ya, ini terkait juga dengan kegiatan kami yang untuk penurunan AKI ya. Di samping penurunan AKI, kita juga tetap menginformasikan bagaimana mempertahankan supaya stunting itu jangan naik ya. Syukur-syukur ada percepatan penurunan stunting. Ini adalah pertemuan untuk seluruh kepala puskesmas, kemudian dokter, kemudian juga narasumbernya salah satunya dari Prof. Laksono yang sekarang jadi staf Menteri Kesehatan ya. Jadi beliau juga concern dengan kegiatan-kegiatan kami yang ada di Bantul. Jadi terima kasih sekali, ini kami mendapat support yang cukup kuat dari Bapak-bapak Ibu sekalian.
Nah, ini kalau di desa seperti ini orientasi pendampingan balita stunting ya, di lokus-lokus yang sudah kita tentukan, kemudian bagaimana penerapan prokesnya tetap berjalan di masa pandemi ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sekelumit gambaran kegiatan penanggulangan stunting di Kabupaten Bantul yang khususnya pada saat ini adalah di UKP ya. Mungkin nanti ada banyak masukan, tentunya kami sangat berterima kasih sekali, dan meskipun ini ya sekelumit, semoga juga bisa memberi gambaran kepada teman-teman lain di daerah di Indonesia dan bisa seandainya ada yang baik ya monggo silahkan diambil untuk kita pakai bersama-sama. Demikian dari kami, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fauzan yang sudah menggambarkan tadi apa yang sudah dilakukan di Kabupaten Bantul. Catatan saya yang pertama, sesungguhnya angkanya sudah cukup bagus tadi, 9, sekian ya, walaupun dari 2019 ke 2020 itu ada kenaikan sedikit. Lalu jumlah detailnya sudah ada. Walaupun tentu harus kita verifikasi secara detail by name, by address dan sebagainya. Tetapi menunjukkan bahwa angkanya sebenarnya sudah bagus, namun tetap ada anak-anak yang memang punya masalah gizi harus dilakukan dengan sebaik-baiknya terapinya. Kemudian juga kegiatan UKP-nya tentu Jogja sudah jauh lebih baik, sudah berjalan dengan ada pemeriksaan dokter anak dan sebagainya. Namun tadi tentang PKMK belum dijalankan, nanti mungkin Dr. Ahmad nanti akan menggambarkan, termasuk mencontohkan atau memberi informasi sejauh mana sebenarnya tingkat efektivitas dan kepentingan pemberian PKMK itu. Bagaimana sebenarnya dalam catatan kita semua, kita tidak bisa membiarkan satu orang pun menderita stunting, apalagi kita punya kewenangan untuk melakukan itu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kita akan mendengarkan paparan dari Dr. Ahmad Sentika. Seperti yang saya tadi sampaikan, bahwa Dr. Ahmad Sentika ini dokter ahli anak, juga ahli kebijakan, juga ngurusin stunting hampir di seluruh Indonesia. Saya persilahkan Dr. Ahmad, mungkin waktunya sekitar 30 menit biar lebih lengkap, lebih jelas buat teman-teman semua. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Tono, sudah terlihat belum? Sudah. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya Pak Dr. Fauzan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Saya Tubagus Rahmat Sentika, spesialis anak, purna tugas dari Deputi Kesehatan di kantor Menko PMK, Menko Kesra. Dan dalam 2-3 tahun terakhir ini saya aktif di forum 1000 Hari Pertama Kehidupan Kementerian Kesehatan dan tim ahli dari HIPPG ya, Habibie Institute Public Policy Government, yang ditunjuk oleh pemerintah untuk bekerja sama dalam kampanye penanggulangan stunting. Dan ketua kami Dr. Widya Habibie tadi sudah menyampaikannya, beliau adalah staf khusus Kementerian Kesehatan di bidang stunting. Baik, saya hari ini ingin fokus. Pak Fauzan tadi sudah sampaikan, dan saya juga sudah membaca berbagai macam keberhasilan Bantul, Kulon Progo, ya. Dan kemarin juga saya jadi tim penilai puskesmas berprestasi dan jatuh ke puskesmas Jetis. Ya. Jadi saya sudah Bantul kan Pak ya? Jetis itu betul, dan saya sudah diskusi panjang lebar dengan bupatinya, dengan Bapak dari polisi ya. Iya Pak. Dan juga kami adalah keluarga polisi. Jadi panjang lebar saya sudah paham apa yang dilakukan oleh Pak Fauzan dan kawan-kawan begitu ya. Nah, terima kasih, Pak. Dan sudah berhasil menurunkan sampai katanya tahun 2019 itu jadi 8% ya.
Terus mudah-mudahan sekarang udah 6 atau 4% begitu, jauh dari target nasional yang 14%, dan saya juga udah minta pada kader-kader bukan kader ya, petugas-petugas gizi Puskesmas, diskusi panjang lebar supaya diskusi dengan Bu Widya, kalau perlu di rumahnya Bu Widya, kata saya tuh. Bu Widya udah ngasih tempat tuh Pak, silahkan. Beliau bilang ada ruangan khusus untuk pertemuan-pertemuan, cukuplah untuk pengelola. Nanti kita latih bersama, kita undang teman-teman dari Gajah Mada ya, dokter anak, dokter Maineni dan kawan-kawan yang concern pada bidang tumbuh kembang anak ini. Nah, malah saya dapat undangannya dari Dinas Kesehatan Kota Jogja malah ya. Mungkin sekalian laporan nih, mereka minta tanggal 4 Maret ya. Nah, mungkin nanti setelah ini kita akan diskusikan. Jadi saya ingin sebagai dokter anak nih Pak, sebagai Ikatan Dokter Anak Indonesia yang sudah bekerja ke berbagai kabupaten kota, ingin langsung masuk nuki kepada program spesifik, khususnya yang intervensi spesifiknya Pak, intervensinya ya. Karena tadi beberapa ulang kali sudah disampaikan tentang sinergitas UKM UKP begitu ya. Malah dokter-dokternya dilatih dan sebagainya. Presiden minta apapun yang terjadi walaupun ada yang namanya COVID, kita tetap harus istiqomah di angka 14%. Jauh lah sudah tercapai di Bantul. Nah, starting di Bantul sendiri dari catatan yang saya dapat, sudah ada Peraturan Bupati Bantul nomor 72 tahun 2019. Dan secara detail saya sudah membacanya, sudah menilainya, malah sudah melihat ada kuda jingklak, ada macam-macam lah yang inovasi-inovasi itu ya. Dan fotonya saya punya banyak tentang ini, dan mungkin lain kali kita minta orang Bantul ini mengetok-tularkan keluar. Nah, yang saya ingin fokuskan hari ini adalah Pak Fauzan sudah punya yang namanya EPGGM, Pak. Jadi tolong jangan pakai, saya ngambil 1.000 orang, 2.000 jangan lah Pak. Pemerintah sudah minta supaya data usiknya, diwanya itu sesuai dengan PIKER-nya BPJS, sesuai dengan Simduk Dagri-nya, itu kita sudah punya gizi, namanya EPPGBM. Saya udah lihat lah di Bantul juga sudah jalan, Pak. Usahakan semuanya dimasukkan ke dalam sistem tersebut, nanti akan kelihatan timbangannya itu akan keluar apakah dia masuk min 3 SD gizi buruk, antara min 2 SD dengan min 3 SD gizi kurang, atau dalam 2 kali penimbangan tidak naik. Nah, ini soal surveillance, Pak. Ini soal surveillance, tugas Pak Fauzan. Tentu saja kasih gizinya, dan puskesmasnya harus setiap bulan, dulu namanya zaman kita puskesmas mungkin Pak NKKBS, apa namanya? SDKN ya, semua balita punya kartu SK ditimbang naik, SKDN, ingat ya, jumlah semua harus ada buku kayanya. Saya yakin di Bantul udah semua lah. Nah, tinggal dimasukkan ke sistem itu, sistemnya sudah online ke seluruh Indonesia. Saya dengan mudah di Kementerian Kesehatan bisa lihat berapa sebenarnya orang-orang per orang itu. Jadi tidak lagi pakai hitungan-hitungan sekian persen, tapi sudah jumlah. Tadi juga saya udah lihat jumlahnya. Tinggal nanti mungkin kalau bisa total coverage seluruh rakyat RT RW dibikin. Nah, dari situ dibikin menjadi PWS, pemantauan wilayah setempat. Saya udah lihat PWS-nya di Jetis ya. Baik Jetis 1, Jetis 2 maupun di beberapa sekitarnya. Saya udah lihat sebagai pembanding. Nah, di situ kelihatan peta-peta RW, RT dan sebagainya, dan ada semuanya di situ. Jadi mungkin yang di kabupaten dikumpulkan data ini gitu. Biarkanlah Pak data yang hasil survei, hasil untuk 1.000 orang atau hanya 50% dan sebagainya sebagai sampel, itu uruskan kepada Riskesdas, urusannya SGBGI yang dilakukan oleh Balitbang. Jangan dicampur adukan dengan harian. Ini jangan dihitung angka kematian ibunya, jangan diukur angka stuntingnya, nggak usah. Tapi real nyata ada berapa anak balita yang posisinya seperti itu. Namanya situasi gizi, Pak. Nah, dari situ kita lihat
Siapa yang gizi buruk, siapa yang gizi kurang, siapa yang tidak naik timbangannya 2 kali, siapa yang di lehernya ada kelenjar getah bening multiple bilateral, dan siapa yang alergi susu sapi, siapa yang orang tuanya tidak ada, itu didetilkan. Yang mendetilkannya, mohon maaf, itu adalah surveillance petugas-petugas gizi. Kalau ketemu yang sakit, ini orangnya orang sakit, jangan dikerjakan oleh petugas gizi, tetapi serahkan ke dokter. Tadi saya lihat dokternya sudah dilatih, tolong dilatih tata laksana gangguan gizi. Itulah inti dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019. Jadi tentang panduan tata laksana gangguan gizi, namanya jangan ditulis stunting, jangan ditulis gizi buruk, gizi kurang. Itu semuanya pemeriksaan fisik. Diagnosanya cuma satu, gangguan gizi, malnutrition disorder. Jadi tidak keluar dari Bantul diagnosa stunting, diagnosa gizi buruk. Itu bukan diagnosa, itu pemeriksaan fisik. Diagnosanya mohon maaf cuma satu, malnutrition disorder. Nah, ada 3, ada yang ringan, sedang, dan berat. Jadi kita latih bagaimana memilih yang ringan, yang sedang, yang berat, sehingga kodenya adalah E410, 411, 412. Itu kode yang namanya kode inasibijis. Permenkes nomor 64 tahun 2016, kalau yang sedang dan berat boleh dirujuk ke rumah sakit. Boleh diklaim, Pak. Klaimnya itu 6 juta, 7 juta, 9 juta. Jadi mereka bisa menggunakan dana APBP, Pak, BPJS. Apalagi sekarang Direktur BPJS-nya Dr. Gufron dari Jogja. Ya. Pak Tono itu moderator, dia anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional. Saya ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional 4 tahun, dokter anak lagi. Saya sedih benar, semua puskesmas rumah sakit dinas kesehatan nggak paham diagnosanya, itu kodenya aja 410, 411, 412. Nggak pernah ada yang diklaim, Pak. Kurang dari 2% saja. Orang sibuk nyari uang, sibuk nyari penanggulangan stunting, sibuk membagikan biskuit. Padahal orang-orang yang sakit-sakit tadi, yang harusnya ditata laksana gangguan gizinya diserahkan ke dokter, dikodekan itu, dan coba dibaca KMK 514 tahun 2015 tentang 144 diagnostik yang menjadi kewenangannya puskesmas. Nomor urut 79 itu namanya gangguan gizi. Saya sudah jentrekan teman-teman di Jetis. Saya lihat alhamdulillah di Jetis ketemulah saya. Nanti Bapak lihat di belakang ada gambar-gambar dari Jetis yang saya ambil. Dan puluhan ya, waktu saya menemukan ada 26 orang. Saya minta supaya diberikan PKMK, pangan khusus, medis khusus. Pak, nggak bisa dikasih gudeg, nggak bisa dikasih telur. Mereka itu tidak ada enzimnya. Mereka harus dikasih kalau di rumah sakit makanan sonde. Namanya formula 75, formula 100, formula 90. Dikasih obat itu aja sebulan atau 2 bulan. Seperti di kabupaten lain. Sehat semua, Pak. 40-50%-nya hilang. Sehingga kita tidak lagi bisa menemukan yang namanya gangguan tadi. Baik. Ini hasil dari Dirjen Kesmas. Alhamdulillah katanya walaupun terkena COVID, masih ada puskesmas. 72% puskesmasnya buka, Pak. Tapi 13,1% saja yang datang ke puskesmas. Puskesmasnya berkurang kunjungannya. Kenapa berkurang kunjungnya? Orang pada takut pada semester pertama kejadian sampai bulan Agustus itu. Sekarang mudah-mudahan sudah bisa kembali lagi. Saya pribadi juga praktek sudah biasanya sehari 50, 60. Sekarang alhamdulillah dapat 2, dapat 3 juga, Pak. Nggak tahu pada kemana mereka itu semua. Kecuali yang imunisasi, mereka ngejar kalau imunisasi ya, memeriksa yang. Tapi yang sakit-sakit kan di rumah sakit sekarang agak susah tuh. Tapi kalau yang kena COVID dikumpulkan, dikerjakan dan sebagainya antara yang panas dan sebagainya. Posyandu juga 19,2%. Mudah-mudahan dibantu ada terobosan-terobosan, diaktifkan kembali seperti BIAS, bulan imunisasi anak sekolah. Sekolahnya tutup. Kalau saya di Tangerang Selatan, saya umumkan supaya dilakukan
vaksinasi massal secara drive-thru di mall. Bayangin Pak, mallnya kosong, parkiran, pas tugas supir ini suruh lewat ke mall itu, kita suntikin puskesmasnya di situ. Ribuan dapat, alhamdulillah sekarang sudah 82% anak sekolah divaksin dilewat, tidak di sekolah, tapi kita adakan di mall karena parkirnya luas ya. Baik. Nah, jadi intinya adalah tadi sudah berulang, intervensi yang namanya spesifik itu ada 14 kegiatan. Tablet tambah darah, saya sudah dapat tadi dari Pak Fauzan semuanya. Tapi yang khusus tata laksana gangguan gizi, mohon kita detilkan. Yang lainnya sudah bagus sekali saya lihat tadi. Ya, tapi tata laksana gangguan gizi, ini mohon dikembalikan pada Permenkes 29 tahun 2019. Itu berdarah-darah Pak, hampir 2 tahun dibuatnya, Juknisnya sudah ada, Ikatan Dokter Anak Indonesia semua terlibat, termasuk dokter-dokter Jogja, termasuk Prof. Laksono lah. Prof. Laksono dekat dengan kita-kita semua, dan juga memantau yang namanya kan untuk ibu hamil itu ya, sekarang beliau itu keburu jadi staf khusus menteri. Jadi tata laksana gangguan gizi buruk ini nih Pak. Nah, kita lihat sekarang diapakan. Sementara di desa ini 8 aksi integrasi, mudah-mudahan Gunung Kidul saya udah dengar, Kulon Progo saya udah lihat ya, Bantul hari ini kita lihat. Ini 8 aksi integrasinya di Bapeda, Dirjen Bangda ya, Dirjen Bangda itu dinilai dan porosnya ketuanya adalah Bapeda biasanya. Dan di sana saya ingin fokuskan pada aksi kelima Pak, kader pembangunan manusia ya. Ini setiap desa ada kader pembangunan manusianya. Nah, kader pembangunan manusia syukur-syukur para petugas kesehatan, apakah perawat, bidan atau mengenal lah itu. Tolong ajarkan oleh tenaga kesehatan membuat kerangka acuan kegiatan untuk penanggulangan stunting. Karena ada 10% dana desa untuk kesehatan dengan prioritas untuk stunting. Contohnya, bikinkanlah KAK untuk pembelian antropometri, Pak. Timbangan yang standar, yang warnanya putih. Udah ada perintah dari kepala desa, dari Kementerian Desanya, dari menterinya sudah ada. Tapi hambatannya setelah saya lihat, para kader itu nggak ngerti buat apa tuh timbangan. Nah, kenapa? Karena urusan desa bukan lagi urusan puskesmas. Sudah disembalikan ke dinas pemberdayaan desa. Nah, mohon kiranya Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Desa. Ini sudah ada undang-undang desanya sehingga puskesmas Dinas Kesehatan hanya sebatas sampai kecamatan, tidak boleh sampai desa. Kalau desa itu jadinya fungsional, kita harus bikin kerjasama, strukturnya ada di desa. Nah, kalau bisa, saya sedang mengembangkan dengan Dirjen Bangda, dengan Dirjen Bangdes, dengan Dirjen Kesmas, dengan PPNI, OPON namanya, One Village, One Nurse, satu desa, satu perawat. Mudah-mudahan terlaksana, keputusan-keputusannya sedang dirancang nih sekarang. Nah, selain itu kan ada desa ya, ada bidan desa nih. Nah, bidan desa ternyata sekarang administrasinya diserahkan ke desa. Nah, sementara di desa juga banyak bidan, jadi banyak di tempat lain ya, mudah-mudahan dibantu tidak. Saya nitip kader pembangunan manusianya, tolong diajarkan cara membuat kerangka acuan kegiatan supaya bisa mengambil dana desa. Selanjutnya ini yang bisa dipakai buat dana desa Pak, buat AKI, AKB, TBC, imunisasi, stunting. Malah sekarang stuntingnya dinaikkan ke nomor 1 oleh Peraturan Menteri Desa. Kalau tidak salah nomor 20 tahun 2020 ya. Ini ada musyawarah desa. Kenapa? Karena di musyawarah desa tidak bisa tiba-tiba diputuskan. Harus ada naskah akademisnya kalau kita semua ya. Harus ada proposalnya, harus ada kerangka acuan kegiatan. Selembar saja. Mengapa di desa itu harus diberikan alat ini atau banyak juga yang diberikan PMK ya, bukan pokoknya kan yang gizi buruk, gizi kurang nggak mungkin diperbaiki dengan biskuit. Biskuitnya kebanyakan lah. Nah, kami di nasional sedang berusaha untuk supaya anggaran biskuit itu 10%, 20%-nya diberikan PKMK. Karena di PKMK adalah
karena UKP mungkin ya, karena urusannya cash, jadi tidak begitu dianggarkan. Nah, tapi sebenarnya bisa lewat BPJS. Di beberapa kabupaten kota saya mengganteng direktur BPJS, kepala regional masing-masing di Jawa Barat, di Banten. Alhamdulillah bisa terrealisir ya. Nah, ini jadinya tolong yang 72,3%, kalau di nasional nih, kalau tempat Bapak kan yang 89% ya, karena hanya tinggal 8%. Yang 90% lah, ini dikerjakan secara sehat, silahkan Kesmas melakukan apapun boleh. Tapi yang 8,6%-nya itu urusannya dokter. Jadi dokter puskesmasnya dilatih oleh dokter anak yang konsentrasinya di gizi dan DTIK ya, dan tumbuh kembang. Saya kebetulan masuk UKK tumbuh kembang anak dan pediatrik sosial, termasuk kepala bagian anak Dr. Maineni di sana yang mengurus ini se-Indonesia gitu. Jadi bisa berkoordinasi dengan semuanya Pak. Dan grupnya Habibie ini punya dokter-dokter anak yang piawai lah di berbagai posisi itu, dan sudah nanti kita latih aja, kalau perlu kita latih bagaimana tata laksananya, kita tinggal bicara aja kan Pak. Karena standarnya sama dari Kementerian Kesehatan, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kalau perlu bosnya sendiri, Profesor Damayanti kita ajakin. Nah, Pak, ini ada yang 2-3-nya dari Jetis, Pak. Saya tidak usah sebutkan di mana. Ini ada orang Jetis nih. Saya ambil ini, Pak. Ini umurnya 23 bulan. Beratnya 6,7. Ya, ujungnya nanti jadi stunting. Untung masih 23 bulan. Kita nyanyi, Pak. Berat badan sesuaikan dengan umur. Umur tersebut dikasih apa? Tok, tok, tok. Kata orang Jawa kan gitu, Pak. Beratnya 6,7, 6,9. Jadi kurang dari 7. Sama dengan anak umur 5-6 bulan. Waktu lahir kan 3 kilo, 2.500 sampai 4 kilo. 1 tahun kan 3 kali berat badan lahir. 5-6 bulan kan 2 kali berat badan lahir. Jadi ini sama dengan 2 kali berat badan lahir. Umurnya 5-6 bulan. Nggak bisa dikasih telur. Nggak bisa dikasih ikan. Nggak bisa dikasih makanan lokal. Kenapa? Karena enzimnya tidak ada. Dunia kesehatan minta supaya dikasih elementary diet. Formula khusus katanya. Nah, disebutlah oleh negara menjadi PKMK. Pangan khusus, medis khusus. Dokter anak mah tahu semua lah. Dokter juga pada tahu semua apa jenisnya. Yaitu karbohidratnya sudah bentuknya glukosa. Proteinnya sudah bentuk asam amino. Lemaknya sudah bentuk asam lemak. Bahasa kedokterannya sudah terhidrolisat. Sehingga ketika diminum tidak perlu lagi enzim karena memang gizi buruk, langsung diserap oleh tubuhnya, langsung jadi daging, Pak. 2 bulan saja minum itu sebagai tambahan, makanan sehari-harinya silahkan. Dari yang diuji coba, bukan diuji coba, dijalankan di 260 kabupaten kota stunting, 181-nya udah naik tuh Pak, selesai. Banyak contohnya. Nah, karena itu mohon kiranya kalau ada yang gangguan gizi, yang gizi buruk gizi itu, serahkan ke dokter di UKP, di puskesmas. Dokternya kita latih oleh tim khusus lah kalau perlu. Nah, tinggal sekarang minumannya mana? Ya, minumannya nanti juknis-juknisnya di belakang ada. Jadi kami menawarkan yuk kita latih dokter UKP di puskesmas oleh dokter-dokter IDAI, dokter-dokter anak, supaya nolonginnya seperti itu. Insya Allah sehat Pak. Biayanya di mana? Kalau nggak ada biaya, kirimkan ke rumah sakit, tak bayarin sama BPJS Kesehatan. Tapi kalau masih belum masuk ke BPJS Kesehatan, dan saya tahu bahwa Jogja itu Pak Sultannya sudah memutuskan universal health coverage dengan dana desa, dana kesehatan dari desa. Dari dinas kesehatan ya, tapi akhirnya dimasukkan ke BPJS dengan rereongan istilahnya, dari provinsi sekian persen, dari kabupaten kota sekian persen. Nah, saya yakin sudah universal coverage lah, karena yang namanya Jogja, yang namanya Bali, yang namanya Palembang, Sumatera Selatan ya, Jawa Barat setengahnya, Jawa Timur sepertiganya. Kalau Jogja mah 100% Pak. Saya termasuk orang yang melakukan negosiasi Pak dengan asisten Kesra ya, zaman 4 tahun yang lalu waktu pertama kali BPJS masuk Pak.
Nah, istilah pottering growth atau digunakan menggambarkan pola pertambahan berat badan, ya. Nah, ini semuanya 3 diantaranya saya nyebutkan dari Jetis, Pak. Ya. Jadi saya menemukan, saya tunjukin aja tuh, tolong dilihat Jetis itu ada pintu yang warnanya seperti kayu tuh, ada 2 orang tuh Pak, yang warna baju merah, yang warnanya ini, ya. Ternyata setelah didetilkan yang putih ini, kenapa dia gangguan gizinya? Karena dia ada gangguan jantung, operasi jantung, Pak. Jadi nggak bisa ini diperbaiki, ya. Nah, kalau yang baju merah itu karena orang ibunya meninggal, dititipkan ke neneknya, bapaknya pergi ke kota, jadi ini urusannya di anaknya nenek nih Pak. Neneknya waktu kecil ASI-nya nggak ada Pak, sudah kadaluarsa. Nah, jadi kita udah nemukan dan insya Allah kemarin kita perbaiki ya setahun yang lalu nih. Nah, jadi yang lain dan sebagainya di tempat-tempat lain. Nah, jadi ini PMK-nya Pak, nomor 29. Penyelenggaraan penanggulangan masalah gizi bagi anak dilakukan oleh petugas gizi melakukan surveillance gizi. Testing dan tracing, Pak. Tapi bukan testing di tes. Periksa aja di meja 5. Kita tinggal nunggu di meja 5. Bukan urusan kader. Urusannya adalah ketika kader menemukan di bawah garis merah, ketika kader menemukan di bawah garis titik, atau ada kelenjar getah bening lehernya, atau tidak naik timbangannya, serahkan ke meja 5. Diambil oleh petugas gizi UKM, kemudian ditarik ke puskesmas, atau ditarik di satu tempat, dokter puskesmasnya ke sana, dilakukan pemeriksaan lagi, Pak. Di UKP itu ada 10 meja. Mohon maaf nih yang mendengarkan 10 meja, 71 pendaftaran, 72 kajian awal, 73 penetapan diagnostik, 74 layanan klinis, 75 rujukan, 76 IGD dan tindakan bedah minor, nomor 7 anestesi dan sedasi, nomor 8-nya penyuluhan promosi kesehatan, nomor 9-nya gizi, nomor 10-nya perawatan. Kan itu akreditasi UKP. Nah, jadi kalau diurutkan, yang ini sakitnya jangan diurus lagi urusan kesehatan masyarakat, tapi sebagai pasien didaftarkan lagi medical record-nya. Saya lihat bagus sekali di Jetis. Ini medical record-nya lengkap semua. Kemudian sakitnya dikaji di situ, sejak kapan dia beratnya, lahirnya berapa, kapan dia turun naiknya. Kelihatan Pak, saya baca sebagai dokter anak, antusias. Jadi petugas-petugas puskesmas paham betul membuat ini. Tapi di ujungnya, di tata laksananya, nah itu belum sesuai dengan tata laksana gangguan gizi dari Kementerian Kesehatan. Kira-kira gitu, Pak. Nah, sebenarnya botolnya ini, ya, dan sebagainya, dan ini semua nggak jauh lah dari Bantul, nggak sampai 5 kilo, 10 kilo, ya. Dan namanya juga kan PKM, Pak. Banyak macamnya, silahkan. Yang penting harus dikasihkannya glukosa, asam amino, asam lemak. Itulah yang namanya formula 75, formula 100, bentuknya cair, dimasukkan ke sonde, Pak. Nah, jadi kami ini sudah 3 tahun, sudah datang ke 388, mungkin sekarang ini bantu ke 391 lah, karena kami tahun ini adalah ada 8 atau 10 pertemuan sudah kami lakukan. Datanya seperti ini dan lakukan seperti ini. Nah, anggarannya sudah ditetapkan, Pak. Kami bisa mengakses ini semua karena ya ikutlah Pak Bu Widya ikut di sini. Dulu 4-5 tahun, 6 tahun lah ya. Dari 2012 sampai 2017 saya ikut mengkoordinasi ini, jadi paham betul bagaimana kegiatan-kegiatan DAU, DAK. Contohnya misalnya DAK untuk tahun 2021 oleh Menteri Kesehatan dalam 5 hari terakhir ini dipospon, diulang lagi, jadi Pak Fauzan harus nyusun baru tuh Pak DAK-nya. Ya. Nah, katanya alokasi non fisik jadi fisik, jadi apa, biaya sedang diperbaiki ulang nih sekarang. Mudah-mudahan dalam seminggu ini ke depan Pak Fauzan juga akan ada dan kita lihat kemampuannya Bantul dari APBD, APBN, dari ini istilahnya apa
perbantuan ya, ada di konsentrasi yang tugas perbantuan TP itu bisa dipergunakan untuk stunting ini, dan stunting tidak boleh dicoret kata Presiden. Ya. Saya tidak mau ikut ke dalam detailnya, tetapi intinya harus menyediakan untuk sensitif, untuk spesifik di seluruh sektor yang ada, dan pertemuan-pertemuan lintas sektor kami pun suka ikut, suka membantu kabupaten kota, karena tempat kami juga ada dari departemen dari Bappenas ya, ada grupnya Pak Subandi, Pak Pungkat, Pak Andi bisa bekerja sama dengan kita semua, ada dari Bapeda, ya, dari Bangda, dulu ada Ibu Pauda, di desa juga sekarang dipindah tuh Ibu Pauda dari Bangda ke desa dan sebagainya. Jadi yang detil-detil ke bawah bisa kita diskusikan bersama ketika kita melakukan penajaman 8 program tadi. Ini semua ada ya. Nah, jadi kalau Kementerian Kesehatan yang lintas program ada di Balitbang, di Sekjen, di Kesmas, di Yankes, B2P. Nah, apalagi yang KES sejak Profesor Abdul Qadir ini, dan mereka paham betul dengan Permenkes 29 ini, sehingga detilan-detilan ini dari Dinkesmas, dari Ibu Kirana orang Jogja juga tuh, ini posyandu diapakan, ini diapakan, ini sudah detil, sudah diuji coba, nih, ya mungkin kita kembalikan ke persoalan-persoalan ini, nah ya, jadi intinya tolong cari yang ini Pak, gagal tumbuh, gizi kurang, gizi buruk, sangat prematur, rendah lahirnya, protein susu sapi, kelainan metabolisme, dan penyakit aler lainnya, tolong kumpulkan, serahkan ke dokter. Jangan ditangani oleh Kesmas lagi. Bukan Kesmasnya nggak ngerti, bukan Kesmas ahli gizinya nggak ngerti. Ini orang sakit obatin sama dokternya. Dokternya nggak ada, dokternya akan memberikan pendelegasian wewenang kepada perawat. Kan begitu ya. Nah, detilan-detilannya baca di Pedoman Nasional Panduan Klinis nomor urut 79 dari KMK 514. Atau baca aja di Permenkes 29 di Juknisnya, detil sekali. Kalau enggak, ya sudah kita latih dokter umumnya di Puskesmas, dan kita kebetulan orang-orang yang dulu mengikuti ini semua, karena kita diminta Presiden untuk karena Kementerian Kesehatan mungkin berbagai dinamika, sehingga kemarin tahun 2021 diserahkan kepada Bupati Kulon Progo, Kulon Progo, yang sekarang jadi kepala BKKBN, Pak Fauzan. Jadi Mas Haryo sekarang jadi komandan stunting tuh Pak. Apalagi Pak Haryo. Pak Haryo kan orang Jogja, jadi tinggal lapor ke Jogja, detilan-detilannya. Nah, tetapi tetap aja walaupun lapor ke Pak Haryo, urusan-urusan yang gizi buruk yang sudah nyata di depan mata, ayo kita beresin. Itu urusan dokter anak. Tapi tadi misalnya mencegah perkawinan dini karena angka kawin mudanya terlalu tinggi, mari kita minta ke Pak Haryo kampanye generasi berencana gitu ya. Tapi kalau memang anggarannya kurang di Jogja dan sebagainya, kita rereongan, kita diskusikan. Nah, Ibu Widya pasti paham lah kalau sudah jumlahnya berapa dan sebagainya, di mana, dan banyak sekali juga orang-orang Jogja yang siap bantu juga. Begitu Pak. Jelas ya? Nah, timbangan ini kan tidak standar. Jadi angkanya tuh nggak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya Kementerian Kesehatan bikinlah penimbangan sendiri bulan April September. Karena di posyandu nggak dipercaya Pak Fauzan. Kita bagi dengan alat-alat antropometri yang standar dari UNICEF yang dibagikan. Tapi ternyata UNICEF pun nggak sampai ke posyandu 1. Paling juga di 1 puskesmas 1. Ya sekarang mah udahlah. Mungkin beberapa desa. Targetnya seluruh desa minimal ada 1 atau 2. Menteri desa sudah menganggarkan itu untuk itu. Nah, jadi kalau nanti ada pemeriksaan, ada apa, ditanya apakah sesuai nggak dengan arahan Menteri Desa. Nah, apakah sesuai nggak dengan peta gitu Pak? Dan menurut Menteri Keuangan dan Presiden katanya nggak boleh direfocusing. Padahal saya lihat 67% direfocusing oleh kabupaten kota semua atas petunjuk Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Padahal harusnya untuk stunting, terutama stunting saja itu nggak boleh direfocusing. Baik, nah ini yang Yankes Pak.
Prof. Kadir sudah memasukkan dalam DAK-nya penajaman intervensi spesifik untuk tata laksana gangguan gizi melalui sinergitas UKM dan UKP. Tulisannya gitu. Jadi UKM-nya serahkan ke UKP, UKP-nya dilatih, sediakan PKMK untuk sekitar ya berapa saja dari gizi buruk yang ada. Jadi tidak bisa direncanakan itu kalau nggak ada datanya. Nah dari situ berapa dari APBD, berapa dari DAK, berapa dari donor agency, berapa dari CSR, berapa dari ini. Pokoknya intinya. Tapi kalau di Bantul mah kan relatif sudah sedikit ya. Jadi kita diskusi rereongan lah bersama. Di Banten dari dokter anaknya Pak, karena dinungguin dari APBD nggak ada, bukan nggak ada, nggak cukup. Orangnya ada ya udah pada rereongan ngumpulin, akhirnya ada yang satu puskesmas 28, jadi tinggal 5, tinggal 6, sekarang tinggal di bawah-bawah angka 10 gitu ya. Nih Pak di Yukmisa ini gagal tumbuh diapakan, ini semuanya ada nih aturan-aturannya. Ya. Kalorinya, jenisnya, tapi ya nggak ada mereknya. Yang ada adalah PKMK-nya. Pangan khusus. Kita juga boleh nyebutnya ONS, Oral Nutrition Solution. Kenapa ONS? Karena kalau dikasih yang bentuknya powder, kemudian dikasih air, airnya diare Pak, airnya nggak bagus katanya. Jadi banyak juga yang jadi diare. Jadi akhirnya diputuskan sudah saja dikasih botolan-botolan kecil, diminumin 1 botol sehari selama 2 bulan, sembuh, naik semuanya. Ya. Begitu. Nah ini untungnya mudah-mudahan akan muncul Pak Habibie baru di Indonesia ini dari Bantul. Karena Bantul sudah memperhatikan 1000 hari pertama kehidupan, di mana neural development pembentukan otak well done pada 3 tahun pertama, pada 1000 hari pertama. Yaitu untuk pembentukan perluasan cabang, untuk memperkuat motor and fluid dengan asetilkolin, dan sarafnya dibungkus untuk mielinisasi. Waktu lahir otaknya 26%, setelah 3 tahun 86%, setelah 6 tahun 96%. Setelah 6 tahun tidak ada lagi masa pembentukan otak, golden period-nya selesai. Itulah jendela kesempatan, window opportunity untuk menolong mereka-mereka yang sekarang sedang berada di bawah garis merah, berada di bawah garis titik, tidak naik timbangannya selama 2 kali penimbangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ahmad. Tadi secara rinci memang sudah menjelaskan apa yang harus dilakukan, terutama untuk yang tata kelola gizi buruk. Lebih efektif, kemudian lebih memberikan hasil. Dari sekitar kami melakukan audiensi melalui media ini, banyak kabupaten yang sudah sangat efektif menjalankan itu. Di sana kami ingin sebutkan contoh Surabaya. Kemudian ada Dr. Nuril yang menjadi narasumber di kita juga. Begitu juga di daerah-daerah malah di Pohuwatu, kemudian di daerah Gorontalo dan sebagainya. Tentu harus kita diskusikan bersama bagaimana implementasinya di lapangan. Kami ingin mendapat komentar ini dari Dr. Fauzan. Di samping ada ingin dapat gambaran sebenarnya di lapangannya seperti apa. Jadi untuk implementasi tadi penanganan gizi buruk, mungkin bisa digambarkan bagaimana kondisi tenaga, terutama tenaga apakah sudah terlatih tadi, baik tenaga kesehatan di puskesmas atau yang membantu posyandu, apakah sudah siap dalam mendeteksi bahwa ini masuk dalam anak-anak yang punya masalah gizi. Yang kedua, apakah alat ukurnya sudah standar di semua tempat itu, terutama di posyandu maupun di puskesmas dan mungkin juga di rumah sakit. Nah, yang ketiga mungkin juga penting ini, misalnya
apakah ada penganggaran secara khusus untuk penanganan masalah gizi, khususnya untuk PKMK, karena seringkali juga itu jadi masalah di daerah. Atau misalnya juga mungkin perlu ditambahkan, apakah sudah berkoordinasi, karena kami kemarin dengan beberapa daerah itu dana desa bisa disiapkan untuk stunting seperti itu. Yang keempat, bagaimana memonitor perkembangan terutama bagi anak-anak yang sudah punya masalah gizi seperti itu. Jadi mohon digambarkan, nanti juga boleh sekaligus bertanya ke Dr. Ahmad apa yang dibutuhkan oleh Dr. Fauzan dan teman-teman dari Bantul kepada HIPPG yang diwakili oleh Dr. Ahmad. Baik, saya persilahkan Dr. Fauzan. Ya, masih dimiti ya. Silahkan. Terima kasih Pak. Untuk sumber daya manusia yang ada di Posyandu ataupun Puskesmas, kita memang sudah optimalkan semuanya Pak. Jadi petugas gizi itu kami minta untuk mensupport, memonitoring kegiatan yang ada di Puskesmas. Demikian juga untuk pelaporannya supaya kita tahu bisa tahu kondisi real yang ada di masyarakat. Jadi memang untuk SDM. Nah, kebetulan kami juga ada dari dana untuk petugas gizi Pak, dari APBD itu ya, kalau nggak salah itu, atau BPUK ya, yang untuk dari BPUK Pak, itu untuk menambah tenaga gizi. Jadi harapan kami itu bisa mendongkrak ya, membantu kegiatan untuk gizi yang ada di masyarakat. Kemudian sarana prasarana kita juga sudah pelan-pelan tapi ya pasti bertahap kita memberikan antropometri yang untuk kegiatan di Posyandu. Ya. Ini juga tentunya terkait dengan kerjasama kita dengan dinas lain Pak untuk Posyandu itu ya, karena ada leading sektor Posyandu kan dari PMD, jadi di bawah kerjasama dengan dinas di kabupaten, PMD, Bapeda, ini semuanya berpikir ke arah bagaimana Posyandu ini punya pamor nantinya. Kalau istilah kami adalah Posyandu berpamor. Jadi Posyandu yang betul-betul punya pamor, dambaan kita bersama, kebanggaan kami. Nah ini nanti pelan-pelan kita sudah sampai ya syukur-syukur cepat ya, karena ada masalah pandemi ya, kita bareng-bareng dengan lintas sektor, lintas program, lintas OPD ini untuk mewujudkan Posyandu Pamor itu Pak di Bantul. Kemudian untuk anggaran khusus memang kami dari Pemda pun juga ada anggaran untuk membantu misalnya PMT ya. Ini juga sangat membantu untuk pengentasan dari balita yang menderita kekurangan gizi. Monitoring tentunya kami selalu kita lakukan secara berjenjang dari kader, kemudian ke petugas gizi puskesmas, petugas gizi puskesmas ke dinas kesehatan. Kemudian kita juga tetap Pak menggunakan EPPGM tadi Pak. Jadi semua data yang ada kita kita peroleh sejak dari paling rendah kemudian berjenjang akhirnya kepada kita, dan sampai saat ini kita juga menggunakan data yang ya insya Allah bisa mewakili kondisi di lapangan itu Pak. Itu Pak gambaran yang bisa kami laporkan untuk di Bantul Pak. Baik, terima kasih Dr. Fauzan. Kalau boleh satu lagi saya menambahkan, misalnya apakah sudah mulai dicoba implementasi dari penggunaan PKMK ini di Bantul? Ini untuk PKMK kami sudah rencana untuk tahun ini Pak, karena sudah ada diskusi dan musyawarah sekaligus rencana untuk tahun ini apa dan bagaimana mewujudkan PKMK itu Pak. Jadi insya Allah secepatnya kita wujudkan Pak. Baik, terima kasih. Ini mohon saya langsung ke Dr. Ahmad ini, Dr. Ahmad. Kebetulan di chat ini ada pertanyaan dari Ibu Anugrah Windiasari untuk bertanya, Dr. Ahmad, untuk pemberian PKMK itu berapa lama? Itu
karena beberapa produk PKMK menyampaikan hasil penelitian kenaikan itu kurang lebih 2 minggu. Apakah cukup 2 minggu atau harus diulang? Itu yang pertama. Nah, terkait juga dengan itu, dengan banyaknya komposisi zat gizi makro, mikro dalam produk PKMK dan beragam gizinya, zat gizi makro dan mikro apa yang kita prioritaskan dalam memilih produk. Ini kan Dr. Ahmad sebagai ahli anak yang tahu persis ini, mungkin berapa lama, lalu kemudian bagaimana pemilihannya juga, mungkin bagaimana sebenarnya pemakaiannya yang benar. Saya persilahkan Dr. Ahmad. Ya. Yang pertama, tadi prinsipnya udah paham ya, bahwa yang gizi buruk, gizi kurang, yang ada kelenjar getah bening itu yang TBC, berarti yang ada alergi, yang apalagi ada gangguan metabolisme, ada yang banyak lah yang anak-anak yang badannya kecil tapi karena hormon yang kurang dan sebagainya. Itu semua harus di screening oleh dokter. Nah, cara men-screeningnya kita ajarkan. Jadi yang kita sebut red flag, Pak Fauzan, nama dari dokter anak red flag ya. Jadi nanti kita misalnya kalau teraba kelenjar getah bening sudah periksa, masukkan ke P2TP, P2TB. Jadi nanti bersama-sama dengan programnya P2P diobatin dengan obat rimpampisin, INH dan sebagainya, kan sudah ada standarnya. Kita hanya 3 saja menemukan. Nah, kita akan mengajarkan hal-hal itu yang praktis bisa dikerjakan dengan mudah. Misalnya yang di tangannya terapa ininya nih kayak kayak pasir, itu pasti alergi Pak, pasti dermatitis alergi yang lama gitu ya. Badannya kecil. Nah, juga bisa dikelompokkan pada gangguannya yang bersifat sosial. Jadi kita menetapkan diagnostik komunitas, misalnya pas ditanya ibunya nggak ada, pas ditanya ibunya keluarganya miskin, pas ditanya belum dapat program harapan, belum punya BPJS yang dari PBI dan sebagainya, banyak yang seperti itu Pak. Kalau di Jogja mah aman lah, karena PBI-nya sudah diopeni oleh Pak Sultan ya. Detilannya saya pernah dengan Pak Tono ada di Jogja, agak lama untuk urusan itu. Nah, jadi intinya adalah kita diagnostik orang per orang, bukan masyarakat luas. Ini ceritanya bukan masyarakat luas. Pengaruhnya dari pribadi maupun pengaruh individu maupun pengaruhnya dari keluarga terhadap kejadian stunting ini. Nah, tapi nanti kalau yang ada diagnostiknya misalnya dia kurang air bersih, ada apa, silahkan itu sensitif yang mengerjakan, PU yang mengerjakannya, dan saya yakin di beberapa kabupaten itu angka yang sensitif jauh sekali, lebih banyak sekali karena urusan fisik ya. Bisa misalnya kemarin saya lihat di Pati ya, 38 miliar yang sensitif melawan 1,4 miliar yang spesifik. Yang spesifik mah kecil angkanya gitu ya, yang diurusin sama Dinas Kesehatan. Nah, karena itu maka kita harus berbeda, yang satu untuk memperkuat tadi namanya lingkungan pertamanya, lingkungan keduanya Pak. Lingkungan pertama itu keluarga, lingkungan kedua lingkungan sosialnya. Tapi yang saya maksudnya ini adalah internal dari anaknya. Nah, kalau saya kan urusan internal anak. Kita hanya pisah 2, yang sehat dan yang sakit. Nah, yang sakit itu Menteri Kesehatan sudah tanamkan ada 6. Tolong yang di bawah garis merah, yang di bawah garis titik-titik gitu. Jadi ini bukan PMT penyuluhan, bukan PMT yang dulu namanya PMT pemulihan ya, dan kompetensinya tidak diserahkan kepada kader, juga tidak diserahkan kepada yang non medis. Di dalam juknisnya gitu, hanya boleh kami ajarkan ke dokter atau perawat yang ditunjuk khusus, ya boleh juga ahli gizi yang kita pahamkan bersama. Nah, yang menyediakannya tentu saja bukan Pak Fauzan, bukan Kepala Bidang Kesmas. Menurut aturan harus diadakan oleh Kepala Bidang SDK. Berarti teman-teman SDK harus termonitor, walaupun Bapak yang bilangkan, tapi barangnya kan nggak boleh. Walaupun SDK yang terima, sebagai bendahara penerima atau bendahara pembeliannya dan sebagainya, kan begitu kalau pemerintah. Bendahara pembelian, bendahara pemeliharaan, dan bendahara yang bagian penggunaan beda-beda orangnya gitu. Nah, itu harus sesuai dengan aturan. Nah,
Kemudian di puskesmas, di rumah sakit juga sama. Apakah ini dimasukkan ke bagian farmasi atau dimasukkan bagian nutrisi? Baca duktisnya. Jadi ini karena sakit dianggap sebagai obat. Ya, tapi Kementerian Kesehatan masih menganggap dia makanan. Nah, jadi tinggal ditulis. Kalau yang dia gizi buruk, kita sudah masukkan ke dalam yang namanya obat, yang namanya pengobatan. Tapi kalau yang gizinya ringan dan sedang, kita masukkan ke dalam minuman gizi ya. Jadi ONS itu silahkan seksi gizi mengusulkan dan sebagainya. Jadi ini mekanisme organisasi lah Pak, mekanisme pemerintahan. Kebetulan saya agak lama lah di pemerintahan ya, 37 tahun dari berbagai tangkap, jadi paham betul. Kalau enggak nanti kan tidak sesuai dengan peraturan, kita menjadi temuan. Benar Pak? Nah, jadi intinya itu Pak Tono, kami persilahkan selanjutnya. Nah, kami siap dari HIPPG, tinggal Pak Fauzan tentukan saja kapan maunya, dokter umumnya kita latih semua, biar standar dari PMK 29 dipahami gitu Pak. Tinggal nanti gimana? Nah, dari case control yang kami lakukan, ternyata dengan pemberian PKMK sehari 1 botol untuk gizi buruk, gizi kurang ya, tanpa merubah kebiasaan makanannya, di catch up aja dengan 1 botol atau 2 botol, itu naik Pak, sekitar 14% dalam 2 minggu Pak. Naik lagi. Jadi setelah 2 bulan, setelah 1 bulan, 2 bulan, hilang semua Pak. Kita juga kaget semua loh. Kok begitu ya katanya. Lihat nanti kita lihat aja di Surabaya, di Pak Ibu Wali Kota kemarin itu dengan kepala dinasnya, nanti kita undang aja Dokter Nuril untuk ceritakan bagaimana gitu ya. Di Banten, bagaimana Dokter Novi dan kawan-kawan di Tangerang menyelesaikan. Saya sendiri di Tangerang Selatan misalnya secara pribadi menyelesaikan. Di Polowatu kita udah pernah ke sana di Polowatu. Banyak Pak yang berhasil karena kita sudah datang ke 381 kabupaten kota. Yang saya berani nyampaikan 70% berhasil. Makanya Menteri Kesehatan minta kita diskusi lah panjang lebar, diskusi detail. Jadi diskusinya ini bertukar kebaikan gitu Pak Fauzan. Jadi saya bukan mau macam-macam, saya mau supaya dibantu tidak ada lagi. Bukan tidak ada lagi ya, mungkin masih ada lah. Kalau yang sakit-sakit kan susah juga ya. Tapi kalau angkanya sudah 5% Pak, susah juga Pak Fauzan. Jadi kita ini aja sambil jalan-jalan ke Jogja, misalnya sambil apa ya. Nah, kebetulan ketua saya ini orang Jogja, Bu Widya ini sering sekali dengan anak-anaknya Pak Sultan diskusi panjang lebar lah begitu ya. Jadi gitu Pak Tono. Nah, jadi ini kan soalnya gini Pak, ini akan jalan kalau 3 hal terpenuhi, kata Charles John ya. Pertama persepsinya sama, harus samain itu persepsinya. Jadi antara Pak Fauzan dengan Dr. Rahmat persepsinya harus sama bahwa orang sakit harus diobati oleh dokter, sama-sama kan kita dokter. Yang tata laksananya harus teruji, yang ada evidence base-nya, kita cari evidence base-nya. Nah, kemudian kita pilih obat dan sebagainya alatnya untuk diperbaiki sehingga kita akan menemukan hasil yang terbaik. Kita kira gitu. Yang kedua harus diaplikasikan. Karena kalau tiba-tiba tidak diaplikasikan secara sistem, ya nggak bisa lah hanya sekaat aja begitu ya. Ini harus sistem nih. Kemudian yang ketiga harus ada sumber dayanya. Jadi saya ingatkan, persepsinya harus sama, harus diaplikasikan dalam sistem penganggaran dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah harus ada kecukupan dari sumber dayanya. Kalau ada 1.000 orang, kita hanya punya 100, ya nggak cukup lah. Pasti angkanya sekian. Nah yang sekian itu kita serahkan kepada siapa yang akan bantu kita. Tapi mekanisme hibahnya, mekanisme apanya kan harus ada cara-caranya tuh ya. Nggak bisa kita ngasihkan uang begitu saja dari pemerintah ke pemerintah, kan ada mekanismenya. Tapi harus dalam bentuk kerjasama bareng, kerjasama ini kan. Nah, Ibu Hovifah di Jawa Timur kerjasamanya dengan Muslimat NU Pak, dengan Patayat ya, kemudian dengan remaja masjid, dengan satu lagi apa kemarin dengan KNPI ya, dengan mereka apa
Katanya di sana paling banyak kawin muda, jadi kita kampanye genre. Nah, selesai dihamil, dimonitor terus orang-orangnya itu, kemudian waktu lahir kita open terus sampai umur 3 tahun. Akhirnya lulus tuh semuanya. Kasih sertifikat kalau berat badannya bagus, pakai sertifikat. Jadi ceritanya ini cerita panjang yang harus kita gabungkan bersama-sama. Dan saya yakin Jogja sudah bagus HDI-nya, jadi saya juga tidak berani menyarankan karena saya yakin di Jogja cara memakan proteinnya. Bali dan Jogja itu terbaik di Indonesia, Pak. Ya, jadi sudah terbiasa lah melakukan kebudayaan dan mungkin karena institusi keluarganya kuat ya, ibu-ibunya kuat dalam mengurus anak-anaknya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Tono. Baik, Dr. Rahmat, ini ada satu pertanyaan lagi di chat dari Kesga Gizi DIY. Mungkin butuh penegasan dari Dr. Rahmat informasinya. Dr. Rahmat Sentika, berarti PMK 29 tentang PKMK itu mestinya sudah dilaksanakan di rumah sakit ya, Dok? Mungkin kira-kira seperti itu. Mohon ditegaskan, Dr. Ya. Rahmat. Nah, karena mungkin di sini kan yang kerja di Yankes, Pak, ada dokter rumah sakit nggak di sini, Pak Fauzan? Nggak ada ya? Nah, jadi nanti aja lah Pak Fauzan kan bisa koordinasi dengan Kabid Yankes dan sebagainya. Kalau perlu Profesor Kadirnya saya undang Pak di sini, ya. Karena Bu Widya, Pak Habibinya satu kampung sama Profesor Kadir. Jadi beliau kalau perlu kita detailkan dari Yankes seperti apa. Kebetulan saya orang-orang Yankes, saya ada di sebelum pensiun kan saya dewasnya Hasan Sadikin, dewasnya Karyadi dan seringlah bekerja di urusan-urusan karena profesi saya selain dokter anak adalah tadinya harusnya jadi surveyor rumah sakit, tetapi saya lebih suka pada puskesmas, lebih cinta pada puskesmas. Saya lebih memilih jadi surveyor puskesmas sejak pensiun tadi udah 4 tahun ya sampai hari ini. Jadi nanti Ton, detailannya kita detailkan. Nuhun. Baik, terima kasih Dr. Rahmat. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir saya ingin minta komentar Dr. Fauzan. Terus juga pesan-pesan Dr. Fauzan ini sebagai dinas, terutama kepada teman-teman di lapangan ini. Ada 68 orang yang terlibat. Pesannya seperti apa agar walaupun angkanya sudah bagus, tetapi bagaimana meningkatkan lebih kuat lagi agar stunting di Jogja itu syukur-syukur sangat kecil sehingga menjadi contoh untuk, mohon maaf Pak Fauzan, saya agak lebay nih, bukan saja untuk seluruh Indonesia tapi untuk seluruh dunia. Karena iya betul, penurunan stunting itu menjadi perhatian seluruh dunia. Jadi yang terakhir nanti Pak Fauzan sambil menutup, pertama komentar Pak Fauzan, yang kedua pesan-pesan teknis, aplikatif, terutama buat teman-teman pasukannya Dr. Fauzan di lapangan ini. Mesti ngapain dia? Yang terakhir supaya kompak. Silakan Dr. Fauzan. Aduh, ini kok seperti ada petuahnya itu. Ya nggak apa-apa. Jadi memang kita yang bekerja di UKP, khususnya di lapangan, di kesehatan, ini memang kita harus punya persepsi yang sama bahwa kita harus bangga, senang, bersyukur. Ya, kita ini ada kesempatan untuk lihat kondisi masyarakat di berbagai wilayah, berbagai manapun kondisinya ya. Jadi kita bersyukur kita bisa membandingkan kondisi kita, keluarga kita, ternyata masih banyak yang jauh kurangnya dari kita ya. Kemudian memang masalah kesehatan ini kan kompleks, termasuk diantaranya adalah stunting ya. Yang namanya kompleks, sulit itu bukan berarti tidak bisa sama sekali dipecahkan. Ya. Siapa yang memecahkan, memberikan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya tentunya kita semua, kita manusia ya. Nah, tadi kalau pesannya kalau syukur-syukur bisa untuk pesan seluruh dunia ya. Ya nggak apa-apa. Karena kalau kita yang Muslim kan dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan bahwa Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu umat masyarakat kalau masyarakat itu sendiri yang tidak mengubahnya. Jadi itu menjadi dasar bagi kami kalau kita nggak gerak, nggak kerja ya tentunya akan statis terus. Nah makanya kita
apa ya, istilahnya terdorong untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya. Kita punya teman, punya perpanjangan tangan di puskesmas, punya induk, tentunya mari kita bareng-bareng menyelesaikan masalah kesehatan ini secara bersama-sama ya. Siapa melakukan apa, mari kita saling menghargai. Yang pesan kita untuk teman-teman yang ada di tempat lain ya kita lah harus sabar menghadapi permasalahan ini. Sabar itu artinya kita juga tahu realita, kemudian dan ada usaha untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu. Karena kalau kita sendiri yang menangani, orang kesehatan sendiri yang menanganinya tentu tidak bisa. Mari kita gandeng tangan. Tentunya kalau dengan kesehatan ya ada intervensi spesifik, ada intervensi yang sensitif. Jadi mari kita bareng-bareng ya. Kemudian kita UKP kebetulan di kesehatan, kita juga mohon teman-teman juga bisa melaksanakan upaya kesehatan masyarakat. Jadi UKP, UKM, sensitif, spesifik, semua kita jalankan. Insya Allah nanti beban kerja kita yang berat akan terasa ringan dan yang semula terasa jauh akan terasa dekat, kemudian akan bisa bareng-bareng dengan cepat kita laksanakan. Itu Pak mungkin ya sekedar sekelumit pesan-pesan untuk kita semua Pak. Baik, terima kasih Dr. Fauzan. Tadi pesannya tentu untuk dijalankan oleh kita semua. Bukan saja sebenarnya teman-teman di Bantul, tetapi komunitas kami itu hampir sudah seluruh Indonesia, sehingga mari kita menurunkan stunting secara bersama-sama seluruh Indonesia. Apa yang sudah dilakukan baik, nanti juga kapan-kapan kami akan mengundang Dr. Fauzan untuk bicara di forum lain. Menutup acara ini, kalau boleh izin saya ingin mengutip satu ayat di dalam Al-Quran. Itu di surat An-Nisa ayat 9, itu poinnya adalah kita itu tidak boleh membiarkan generasi berikutnya lebih lemah dari kita sekarang. Artinya itu perintah bukan saja pada kita sedang menjabat, tapi kita sebagai pribadi itu punya tanggung jawab, tidak boleh membiarkan. Dan kita tahu yang dimaksud di ayat itu adalah urusan stunting, salah satunya. Oleh karena itu, menurut saya, itu kewajiban bagi semua. Di akhirat pasti kita ditanya, kamu ngapain membiarkan orang-orang jadi lemah, jadi otaknya tidak berkembang, apalagi saya, Dr. Ahmad, Dr. Widya, Dr. Fauzan, sebagai profesi dokter. Apalagi Dr. Fauzan punya tanggung jawab secara formal di bidang itu. Oleh karena itu kita berdoa ke depan anak-anak kita jauh lebih baik dari kita. Seperti pesannya keluarga Pak Habibie, kelak akan muncul Pak Habibie baru, khususnya juga dari Bantul. Saya kira dari saya demikian, mohon maaf atas penyelenggaraan ini kalau ada hal-hal yang kurang pas. Terima kasih sekali lagi ke Dr. Ahmad Sentika yang sudah memberikan gambaran. Terima kasih Pak Fauzan. Terima kasih ke Dr. Fauzan dan teman-teman semuanya. Terima kasih pada Ibu Widya. Saya kembalikan kepada Mbak Hansa. Silakan Mbak Hansa. Ya, terima kasih kepada Dr. Tono yang telah memandu acara ini selama kurang lebih 2 jam. Terima kasih juga kami haturkan kepada para narasumber dan Bapak Ibu peserta. Semoga kebersamaan kita ini dapat membawa manfaat dan kita dapat bergerak bersama-sama melakukan aksi cegah stunting, dimulai dari masa remaja dan di masa 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari deteksi dini stunting di posyandu hingga intervensi di puskesmas dan rumah sakit dengan tujuan agar anak-anak Kabupaten Bantul tumbuh sehat, tidak stunting, dan berkembang optimal sehingga menjadikan anak-anak yang cerdas. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun. Berkunjung ke Bantul membawa jeruk. Jeruk dimakan, jangan dibanting. Jika di Bantul ada balita gizi kurang dan buruk, mari bersama-sama aksi cegah stunting.
Akhir kata, saya Kansa Kalisha selaku pembawa acara mohon maaf dan pamit undur diri. Sampai jumpa pada seminar online berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sehat dan Kabupaten Bantul bebas stunting. Ya, terima kasih Dr. Fauzan. Terima kasih Mbak Hansa. Baik, pamit. Assalamualaikum. Udah itu mah jangan dipikirin, puasa aja. Yang ini masih banyak. Ya udah ini aja. Nggak dimakan ya? Yang merah itu. Bulat saja. Ya keluar kalau ada operasi. Pak, ini ada obat batuk pilek, tapi ada obat batuk. Ya, malam ya harus saya aja. Kita jangan makan obat batuk ini jadi ini kalau ini enggak. Ini bapak kalau olahraga mbak nanti di rumah sakit nanti beresin semua lain pak ya pak ini ada obat pantosol 20 bapak bukan boleh tapi enggak ya kalau Pak tapi dihindari makan ya. Tapi kalau itu kan begini Pak makannya artinya nggak gemuk kan? Saya gemuk nggak Pak? Enggak ya? Sudah gini gitu. Kalau Hmm.